yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ayo tetap semangat meskipun belajar di rumah. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Dinar Yuliarti akan membahas tentang mata pelajaran PPKN, terutama di bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Yo, sebelum belajar, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi bab ketiga ini adalah 1. Peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik dapat menghargai perjuangan pahlawan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian konstitusi secara umum. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisa sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan sikap dan komitmen para pendiri, tokoh perumus dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, agar memudahkan kalian dalam belajar materi bab ketiga ini, Ibu telah membuat peta konsepnya. Apa saja sih peta konsep yang harus kalian pahami? Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sidang BPUPKI kedua. Yang ketiga, perbedaan isi Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, sikap dan komitmen tokoh perumus dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu yang akan kalian pelajari hari ini. Kita bahas yang pertama, pengertian konstitusi. Apa sih konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi dalam berbahasa ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut dengan Constitution. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai Constitutie. Dalam bahasa Jerman disebut Constitutio, dan dalam bahasa Latin disebut Constitutio. Konstitusi terbagi menjadi dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Apa sih konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Konstitusi tertulis adalah peraturan yang diterapkan dalam suatu pemerintahan berupa dokumen. Contohnya, Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintahan, dan peraturan daerah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah aturan atau peraturan yang tidak diterangkan dalam suatu dokumen ketatanegaraan. Contohnya, kebiasaan atau hukum adat. Selanjutnya, apa sih fungsi konstitusi itu? Nah, fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu tidak bunyinya apa? Yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasan yang kedua, sejarah, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI.
Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, kita bahas sidang dari tanggal ke tanggal. Pembahasan tanggal 12 Juli 1945, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri dari Wongsonegoro, Raden Soekarjo, Aam Maramis, Panji Sigih, Anggus Salim, dan Sukiman. Sidang selanjutnya tanggal 13 Juli 1945 membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan dari tanggal 13 Juli diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Selanjutnya dilanjutkan dalam sidang tanggal 14 Juli 1945 dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Sidang selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1945. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usulan-usulan dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. 独立政府樹立のため最後的準備を突進することとなり終わり。それで大日本帝国規定の方針に基づき8月中旬を期し東インド国立準備委員会である設置を許され。 Setelah pelaksanaan sidang BPUPKI kedua telah selesai dilaksanakan, maka BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dibentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Ada perbedaan hasil Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati. Ada 4 perbedaannya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata mukadimah berubah menjadi pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Setelah perbedaan isi Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan. Keputusan tersebut yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pembahasan
Pembahasan yang terakhir, sikap dan komitmen apa yang bisa kita teladani dari tokoh perumus penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang bisa kita teladani adalah sikap nasionalisme dan patriotisme. Kedua, adanya sikap kebersamaan, musyawarah dan mufakat. Adanya sikap kecerdasan. Yang keempat, adanya sikap kecermatan. Yang kelima, adanya sikap ketelitian. Yang keenam, adanya sikap tanggung jawab. Yang ketujuh, adanya sikap toleransi. Yang kedelapan, ada sikap religius dan sikap demokrasi. Gimana? Sudah paham belum? Nah, Ibu akan menyimpulkan ya materi bab ketiga ini. Tadi kita telah membahas tentang pengertian konstitusi, sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar dari mulai sidang BPUPKI kedua tanggal 10 hingga 16 Juli. Yang ketiga, perbedaan isi Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati. Yang keempat, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang terakhir, sikap dan komitmen apa yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu telah menyiapkan 2 soal untuk latihan kalian di rumah. Yang pertama, sebutkan kembali hasil-hasil sidang BPUPKI kedua. Yang kedua, sebutkan 3 sikap yang harus kita cerminkan untuk menghormati para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, alhamdulillah materi bab 3 telah kita bahas. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.